Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 69 menyebutkan bahwa kaum Ad dikenal mempunyai tubuh besar dan fisik yang kuat melebihi manusia pada umumnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 130 menjelaskan bahwa mereka adalah manusia-manusia kokoh dan memiliki tenaga yang luar biasa. Sebelum mereka ada, Allah SWT belum pernah menciptakan suku yang hebat dengan banyak kelebihan seperti ini. Walaupun hidup di wilayah berpasir, tetapi kaum Ad mampu mengolah tanah negeri mereka menjadi sebuah negeri yang subur dan makmur. Bermacam-macam pohon tumbuh dan berbuah ranum. Kebun-kebun jagung serta ladang-ladang gandum terhampar luas. Negeri kaum Ad disebut sebagai negeri Al-Ahqaf atau negeri bukit-bukit pasir, yaitu meliputi daerah padang pasir Rubuholi, Aman, sampai ke Hadramaut di Yaman. Allah SWT telah memberikan berbagai kenikmatan pada kaum Ad. Mereka menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Namun mereka enggan bersyukur, bahkan melupakan Allah SWT. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Ad agar mau kembali kepada ajaran tauhid atau menyembah Allah. Nabi Hud adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Garis keturunannya sebagai berikut: Nuh, Sam, Iram, Aus, Ad, Khalut atau Hulut, Roboh atau Raya, Abdullah, selanjutnya Nabi Hud alaihissalam. Ia berasal dari keluarga yang dihormati. Kedudukannya yang istimewa ini dimanfaatkan oleh Nabi Hud untuk menyeru agar kaum Ad meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah SWT. Tahun 2400 sebelum Masehi, Nabi Hud diutus oleh Allah SWT sebagai nabi. Dikisahkan pada saat itu kaum Ad telah membuat patung berhala. Namanya Syada, Syamud, dan Haba. Patung-patung ini mereka sembah karena mereka percaya bahwa patung-patung itu dapat menolong dan mendatangkan rezeki. Kaum Ad merupakan umat manusia yang pertama kali menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini terjadi karena mereka terlena dengan kesenangan-kesenangan hidup yang melalaikan. Mereka suka menindas orang yang lebih lemah, bersenda gurau secara berlebihan, dan gemar bermaksiat. Kaum Ad sehari-hari tinggal di tenda-tenda. Dalam surat Al-Fajr ayat 7, mereka disebut sebagai bangsa Iram yang terkenal dengan tiang-tiang tendanya. Namun mereka juga gemar membangun istana dan benteng dari tanah yang tinggi. Sesekali mereka tinggal di istana dan benteng-benteng yang mereka bangun ini. Surat Asy-Syu'ara ayat 129 menjelaskan bahwa kaum Ad memiliki peradaban yang maju, membangun ribuan istana nan megah dan mewah, berlapis batu-batu mulia, serta dikelilingi pagar-pagar yang menjulang tinggi. Mereka membangun itu semua untuk berlindung apabila ada bencana, sehingga mereka dapat hidup kekal di dunia ini. Pada saat Nabi Hud alaihissalam mengajak untuk kembali kepada ajaran Allah SWT, kaum Ad terutama para tokoh masyarakatnya menolak dakwah Nabi Hud dan menganggap Nabi Hud telah menjadi gila, bodoh, dan berbohong, serta telah sesat karena tidak menuruti ajaran pada pendahulunya, yaitu kaum Ad. Selain menertawakan dan memfitnah, mereka juga menantang Nabi Hud untuk segera mendatangkan azab atau hukuman dari Allah SWT. Kesombongan telah merasuk ke dalam diri kaum Ad. Mereka menjadi durhaka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, "Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dengan sabdanya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, meski hanya seberat zarah. Hadis riwayat Muslim. Ia pantang menyerah, banyak orang meninggalkannya, dan hanya sedikit sesekali yang mau mengikuti serta mendengarkan seruannya. Perjuangan Nabi Hud alaihissalam sampai pada titik akhir. Nabi Hud berdoa kepada Allah untuk segera membuktikan kekuasaannya. Allah SWT mendengar permohonan Nabi Hud ini.
dan akan menurunkan azab kepada kaum Ad. Allah memberi kemarau panjang sehingga sumber air kering, tumbuhan banyak yang mati, dan ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Negeri yang subur mendadak menjadi gersang. Allah SWT tidak menurunkan hujan agar kaum Ad menyadari bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Berhala tidak bisa menolong maupun mendatangkan kebaikan dan kenikmatan bagi kaum Ad. Hanya dengan menurunkan hujan saja Allah telah membuat kehidupan kaum Ad yang semula hebat menjadi porak-poranda. Kondisi wilayah yang telah kering kerontang memaksa kaum Ad melaksanakan tradisi lama, yaitu berdoa memohon hujan. Tradisi ini selalu dilakukan di tanah haram Mekah. Para pemimpin kaum Ad mengutus salah seorang dari mereka yang bernama Khil untuk berdoa di Mekah. Di perjalanan, Khil singgah selama 1 bulan untuk meminum khamr atau minuman yang memabukkan di rumah Muawiyah bin Bakhar. Di sana, ia juga berbuat kemaksiatan dan dosa. Setelah itu baru ia melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Di Mekah, Khil naik ke Bukit Tihamah dan berdoa meminta agar hujan diturunkan kepada kaum Ad. Doa tersebut tidak terwujud, apalagi Khil telah melakukan perbuatan dosa sebelum memanjatkan doa. Usaha kaum Ad mengutus Khil untuk berdoa ini sia-sia belaka. Kemarau panjang masih terus berlanjut, bahkan makin parah. Kaum Ad belum juga bertobat dan mendengar ajakan Nabi Hud. Kaum Ad lebih senang berdoa kepada berhala-berhala. Upacara persembahan besar-besaran kepada Dewa Syamud dan Dewa Al-Hatar diadakan dengan harapan para berhala dapat mendatangkan hujan. Tidak lama, dari kejauhan terlihat rombongan awan mendung yang beriringan datang ke arah kaum Ad. Mereka bersorak-sorai menyambutnya. Hujan sebentar lagi turun, pikir mereka. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 24 disebutkan, setelah 3 tahun tidak turun hujan, tiba-tiba datanglah awan yang sangat pekat. Kaum Ad mengira awan pekat tersebut pasti menurunkan hujan yang sangat deras. Dugaan mereka ternyata salah. Awan itu ternyata berisi angin dingin yang mengazab mereka. Semua tunggang langgang berlarian menyelamatkan diri. Angin dingin dan kencang semacam tornado terus menerpa selama 8 hari 7 malam, menghancurkan tubuh-tubuh kaum Ad yang sebelumnya dikenal kuat dan kokoh. Semua hancur lebur kecuali bangunan-bangunan mereka. Angin menerbangkan kaum Ad ke udara, kemudian menjatuhkannya ke tanah. Dalam surat Al-Haqqah ayat 7, mereka digambarkan seperti pohon-pohon kurma yang telah lapuk. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 41, sifat angin yang dikirim oleh Allah kepada kaum Ad adalah Akim atau yang membinasakan. Sementara itu Allah SWT menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam beserta para pengikutnya yang sedikit menyaksikan bencana yang sedang terjadi karena mereka berdoa memohon ampun kepada Allah. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa mereka berdiam di tempat yang kecil. Mereka tidak merasakan dinginnya angin, justru Allah memberikan kenyamanan di tempat tersebut. Begitulah Allah SWT menyelamatkan orang-orang yang beriman dari azab yang mematikan. Setelah angin mereda, Nabi Hud alaihissalam beserta orang-orang yang beriman keluar melihat kondisi negeri kaum Ad yang telah hancur karena azab yang mereka minta sendiri. Selanjutnya, Nabi Hud beserta pengikutnya meninggalkan puing-puing negeri Al-Ahqaf, hijrah menuju ke negeri Hadramaut. Mereka membangun kehidupan yang bahagia dan tidak lupa senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Satu hal yang harus diingat dari sosok Nabi Hud, beliau dikenal sebagai orang yang gemar menyampaikan nikmat Allah kepada orang lain. Sekecil apapun nikmat itu akan disampaikan supaya orang lain terdorong untuk melakukan kebaikan yang sama. Dalam surat Ad-Duha ayat 11, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan atau sebutkan. Yang terakhir, bersyukur adalah kunci utama keberkahan atas nikmat-nikmat yang kita rasakan. Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang senantiasa bersyukur.
Orang yang bersyukur akan merasa bahagia dan menjadi peduli terhadap sesamanya. Demikian kisah Nabi Hud alaihissalam. Atas izin Allah SWT, akhirnya Nabi Hud menetap di Hadramaut hingga wafatnya dan dimakamkan di sana.